Puji Tuhan, Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang selalu berjumpa kembali lewat YouTube ini. Sekalipun saya tidak melihat Bapak, Ibu, atau saudara-saudari dimanapun Anda berada atau apapun kondisi kehidupan ini, tapi ingatlah satu hal, kita punya Tuhan Yesus yang tidak akan meninggalkan kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya Henry Indrawan, dalam program saya Panggilan Iman, dan saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Sekalipun ada banyak nubuatan, ada banyak hal-hal yang akan terjadi yang mengerikan, yang sangat menakutkan di dunia ini, tapi satu hal, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita orang percaya, kita pasti disertai Tuhan. Apapun yang terjadi di zaman ini, percayalah janji Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Kita bisa hadapi segala goncangan yang terjadi, tetapi satu hal, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi ada satu ayat firman Tuhan di tahun yang baru untuk menguatkan iman kita di dalam kitab Roma. Saya bukakan Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tahukah saudara, dari zaman Israel, yaitu umat pilihan Allah sendiri, pada dasarnya mereka adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Mereka melihat tetapi tidak terbuka dengan mata rohani, dengan imannya. Jadi untuk mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita diingatkan kembali, yaitu jadi iman kita timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ini janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya, yang mau membuka hati di tahun yang baru ini, supaya berkat Tuhan selalu kita alami, supaya penyertaan Tuhan selalu kita alami. Yang saya mau bagikan, yang ke-1 adalah selalu dasarnya kehidupan ini iman dan janji Tuhan. Tahukah saudara, tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iman itu adalah dasar keyakinan kita, percaya kita, sekalipun kita belum melihat dengan mata kita, sekalipun doa kita belum dijawab sudah bertahun-tahun, tapi percayalah, dasar iman kita harus kokoh, harus teguh di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, sakit atau dalam masalah-masalah yang berat, tapi percayalah kalau kita punya dasar iman kita, dan kita percaya akan perkataan Tuhan, janji Tuhan, yaitu dikatakan dari pendengaran firman Kristus. Kita bisa mendengar firman Tuhan lewat YouTube atau sosial media lainnya, atau renungan-renungan atau khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita juga bisa membaca dengan sendiri, kita renungkan, kita tulis, supaya iman kita tetap kokoh. Ini bukanlah yang diharuskan bagi mereka yang hamba-hamba Tuhan atau para pendeta, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, mari sukailah untuk kita membaca firman Tuhan, untuk lebih suka mendengar firman Tuhan, supaya kita dikuatkan, iman kita kokoh. Karena apa yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, bisa saja menekan kehidupan kita, atau global dunia yang menuju kepada ketakutan yang besar, sehingga orang banyak yang panik, banyak yang takut. Tapi ingat, iman sebesar biji sesawi sangat penuh kuasa, sangat power, sangat berkuasa. Jadi kalau kita punya iman sekecil biji sesawi, diperhitungkan Tuhan, apalagi sebesar gunung yang kita lihat dengan mata kita. Saya percaya sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mustahil akan terjadi dalam hidup kita yang berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu firman itu kekuatan orang percaya.
firman yang kita baca tentu bukan tugas para pendeta, tetapi kita yang sudah membuka hati, yang berserah penuh. Kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita tulis, kita renungkan, dan kita alami, kita lakukan. Sebab apa saudara? Ini berfungsi. Firman ini bukan hanya sekedar tulisan. Firman ini adalah yang menguatkan hidup kita, orang-orang percaya. Dan firman inilah yang bisa mengubah, mengisi hati kita yang kosong, yang gelisah, bahkan dunia ini yang tidak ada kepastian dan juga kegoncangan yang akan terjadi. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa raih, kita bisa pegang, kita bisa kuasai, semua tidak bisa menolong kita. Uang kita tidak bisa menolong kita, karena akan terjadi kegoncangan yang hebat. Tetapi ingat, kalau kita merenungkan, membaca firman Tuhan, taat, setidaknya kita taat, dituntun oleh Roh Kudus, pasti Dia selalu menyertai kita. Dia memberikan kita kekuatan. Bahkan firman ini mengubah pikiran yang salah, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, pikiran yang gelap, yang dikuasai dengan kuasa kegelapan. Kelihatannya menolong kita, kelihatannya membantu kita, padahal itu jerat bagi kita. Dengan firman Tuhan kita diobati, kita dicegah, dan juga kita dievaluasi diri kita, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang. Kalau dosa, kita minta tolong supaya Tuhan menyucikan kita, membebaskan kita dari segala ikatan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang maha besar, yang berkuasa atas hidup kita. Jadi tugas kita bukanlah menghakimi, melainkan menegur, mengingatkan dengan kasih Tuhan. Itulah firman. Jadi itu janji Tuhan di tahun yang baru, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, firman itu adalah pengharapan yang mengubahkan. Tahukah saudara, dunia ini penuh dengan spirit atau kuasa kegelapan, sehingga banyak orang yang sadar atau tidak sadar terjerumus, tertarik. Karena kita tidak berdaya, roh kita tidak berdaya. Jadi kita perlu tuntunan Roh Allah yang hidup itu, Roh Kudus namanya, supaya kita tidak terombang-ambing dengan arus dunia. Dan saya percaya juga bahwa firman Tuhan ini adalah spirit sukacita, spirit kerajaan Allah, spirit damai sejahtera. Kita bisa memiliki apapun, tapi belum tentu ada damai sejahtera, belum tentu ada sukacita, karena itu terpancar dari hati kita yang mengamenkan setiap perkataan firman Tuhan. Sebelum kita baca, kita doa, minta pertolongan Tuhan Yesus, minta pertolongan hikmat Roh Kudus, supaya spirit kerajaan Allah, yaitu sukacita, damai sejahtera, kita bisa alami, kita bisa miliki. Dan dengan membaca firman Tuhan pun roh kita bangkit, kita bergairah, kita lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahwa kita sadar hidup ini karena anugerah, bukan karena kehebatan kemampuan kita, atau kita punya gelar yang berderet, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, andalkan Tuhan Yesus, biar roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Ingatlah, kalau kita melayani Tuhan, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Saya, Henry Indrawan, dengan kerendahan hati, kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan terjadi kegoncangan yang menakutkan. Tetapi orang yang di dalam Yesus, orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, orang yang mencintai firman-Nya, orang yang mau taat, orang yang membuka hati untuk Tuhan Yesus, selalu ada penyediaan, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada
hal-hal yang tidak terduga. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, bahkan keajaibannya pasti kita alami. Sabar, tenang hatimu, jangan gelisah, jangan selalu dikuasai dengan kekhawatiran, tetapi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan tetap layani Tuhan. Apapun di hidup ini semua karena kepercayaan, semua hanya bonus. Mari kita jadikan berkat, jadikan terang, menguatkan satu dengan yang lain. Tugas kita bukan menghakimi, tetapi tugas kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling mendoakan. Itu saja renungan firman Tuhan di tahun yang baru. Jadi mari kita miliki iman dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena firman ini bukan sekedar tulisan, seperti kita hanya membaca koran atau majalah atau motivator, tentu tidak. Tetapi ini firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kekal, perkataan Allah sendiri yang diilhami oleh para penulis, nabi, rasul, atau yang lainnya, murid-muridnya. Jadi firman ini adalah nubuatan yang akan digenapi dan sedang digenapi oleh Allah sendiri di dalam pribadi Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ingatkan kembali, akhir zaman sudah terjadi, banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang membawa nama Tuhan Yesus. Namun supaya kita tidak tergoncang iman kita, bacalah kebenaran firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita saling dikuatkan, saling iman kita kokoh di dalam Tuhan. Itu saja, dan dengan kerendahan hati mohon berikan tanda like, komen, dan subscribe agar channel yang saya buat ini memberkati banyak orang dan banyak jiwa-jiwa mengalami Tuhan Yesus, mengalami mujizat pertolongan, dan mengalami kelimpahan kehidupan kerohanian. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun kondisi saudara yang saudara hadapi, yang saudara alami, berdoalah, percayalah, kalau dengan iman Tuhan hadir bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru, selamat mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.